Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maudah Al-Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang telah saya lakukan. Pada praktikum yang keempat, untuk nilai nomor pertama, implementasi stack pada linked list, di mana data yang disimpan adalah rekod barang elektronik yang memiliki file ID yang bertipe integer dan nama barang bertipe string. Kemudian lakukan pass, pop, dan display stack pada program. Di sini terdapat kelas item untuk node atau simpul atau link, deklarasi variabel data bertipe integer, kemudian deklarasi variabel nama barang yang bertipe string, kemudian referensi untuk link yang selanjutnya di dalam list, kemudian referensi untuk link yang sebelumnya di dalam list. Dan ini semua menggunakan akses publik. Terdapat konstruktor dengan parameter integer ID, string nama barang. Untuk inisialisasi data, untuk inisialisasi nama barang. Terdapat metode displayLink untuk mencetak keluaran data dan nama barang. Itu adalah akhir dari kelas item. Kemudian terdapat kelas stack linked list. Terdapat referensi untuk link yang pertama pada list dan referensi untuk link yang terakhir pada list, dan ini menggunakan akses privat. Terdapat konstruktor di mana top sama dengan bottom sama dengan null. Ini yang berarti stack masih dalam keadaan kosong atau belum diisi. Kemudian terdapat metode isEmpty. Jika top sama dengan null itu bernilai true, maka list dalam keadaan kosong. Terdapat metode pass dengan parameter integer ID, string nama barang, di mana penambahan data di dalam stack, data yang baru atau node yang baru selalu berada di bawah. Dengan referensi variabel sebuah objek item, kemudian melakukan pengkondisian. Jika kosong, maka node yang pertama dibuat, yaitu bottom new item. Kemudian pengkondisian yang sebaliknya, maka top yang sebelumnya diarahkan ke new item, kemudian new item yang selanjutnya diarahkan ke top yang awal, kemudian top yang baru diarahkan ke new item atau node yang baru. Kemudian untuk metode pop, di mana untuk penghapusan data di dalam stack, data yang terakhir masuk merupakan data yang pertama yang dikeluarkan. Untuk referensi variabel sebuah objek item dan inisialisasi temp bernilai top. Kemudian melakukan pengkondisian. Jika top yang selanjutnya bernilai 0, maka bottom sama dengan 0. Untuk pengkondisian yang sebaliknya, maka top yang selanjutnya ke yang sebelumnya bernilai 0. Kemudian top diarahkan ke top selanjutnya, kemudian return temp. Untuk metode display stack itu untuk mencetak keluaran dengan dimulai dari data yang pertama, melakukan perulangan sampai akhir dari list, kemudian tampilkan data, kemudian pindah ke link yang selanjutnya. Itu adalah akhir dari kelas stack linked list. Kemudian untuk kelas stack linked list app terdapat main method, kemudian referensi variabel sebuah objek stack linked list untuk melakukan memasukkan data, kemudian tampilkan list, kemudian masukkan data lagi, kemudian tampilkan list. Setelah itu menghapus item, kemudian tampilkan list. Itu adalah akhir dari kelas stack linked list app. Kemudian kita run file. Seperti ini keluarannya, sama dengan keluaran di sini. Kemudian untuk implementasi queue pada linked list, di mana data yang disimpan adalah data mahasiswa, NIM, dan nama yang melakukan antrian. Kemudian lakukan insert, remove, dan display queue pada program.
Di sini terdapat kelas Q, kelas dimana di dalam kelas Q linked list app ini terdapat kelas item untuk node, simpul atau link. Terdapat deklarasi variabel name bertipe integer, kemudian deklarasi variabel nama yang bertipe string, kemudian referensi untuk link yang selanjutnya di dalam list, untuk referensi link yang sebelumnya di dalam list, dan ini semua menggunakan akses public. Terdapat konstruktor di mana dengan parameter name, string nama untuk inisialisasi name dan inisialisasi nama. Untuk metode display link untuk mencetak keluaran name dan nama, itu adalah akhir dari kelas item. Kemudian pada kelas Q linked list terdapat referensi untuk link yang pertama pada list, kemudian referensi untuk link yang terakhir pada list. Ini menggunakan akses private. Kemudian terdapat konstruktor di mana front sama dengan rear sama dengan null, yang berarti di dalam Q ini masih kosong, belum ada isinya. Kemudian method isEmpty, jika front sama dengan null bernilai true, maka list keadaan kosong. Kemudian untuk method insert dengan parameter name dan string nama, untuk pemasukan data pada Q ini, node yang baru atau data yang baru selalu berada di atas. Kemudian referensi variabel sebuah objek item, kemudian melakukan pengkondisian jika kosong maka node yang pertama akan dibuat. Ini kemudian pengkondisian yang sebaliknya, maka rear yang selanjutnya diarahkan ke new item, kemudian new item yang sebelumnya diarahkan ke rear yang awal, kemudian rear yang baru diarahkan ke new item. Setelah itu metode remove, di mana penghapusan data pada Q ini, data yang pertama kali masuk merupakan data yang pertama kali keluar juga. Dengan referensi variabel sebuah objek item, kemudian melakukan pengkondisian jika front selanjutnya bernilai 0 maka rear sama dengan 0, jika pengkondisian yang sebaliknya maka front yang setelahnya ke yang sebelumnya bernilai 0. Kemudian front diarahkan ke front selanjutnya, kemudian return temp. Kemudian untuk metode display Q ini dengan dimulai dari data yang pertama terlebih dahulu, kemudian melakukan perulangan sampai akhir dari list, kemudian ditampilkan datanya. Setelah itu pindah ke link yang berikutnya. Itu adalah akhir dari kelas Q linked list. Kemudian untuk kelas Q linked list app terdapat main method, kemudian referensi variabel sebuah objek Q linked list, melakukan pemasukan data, kemudian tampilkan data, pemasukan data lagi, kemudian tampilkan data. Setelah itu menghapus data, kemudian tampilkan data. Itu adalah akhir dari kelas Q linked list app. Kemudian kita run seperti ini, kemudian sama dengan yang ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.